Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Anda Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 Agustus 2026. Kita seperti biasa mau bahas tentang update news dan juga perkembangan dari Bitcoin market ya. Ini kita berada di situasi di mana market cenderung wait and see, menunggu dan juga ya kira-kira mungkin ada sedikit reaksi ya karena event bulan Agustus ini yang penting adalah Jackson Hole Symposium di mana sedang berlangsung dan masih akan berlangsung sampai beberapa hari ke depan. Oh ya, kemarin kita dapat kendala di live sama ajaib ya. Ternyata TikTok account saya itu kena suspend, jadi belum bisa melakukan live sampai akhir bulan ini. Jadi kemungkinan akan di-reschedule ya teman-teman. Kita akan bahas tentang outlook for your cycle-nya Bitcoin di live tersebut. Tapi sementara masih belum bisa. Tapi don't worry, mungkin nanti malam kita bikin live lagi di YouTube ya. Kita mau bahas-bahas tentang kondisi dari market, so stay tune. Oke, biar nggak lama langsung aja kita mulai teman-teman membahas dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi kemarin kita dapat data pertama Jackson Hole Symposium dibuka kemarin. Lalu juga di saat yang bersamaan rilis data initial jobless claim. Hasilnya klaim pengangguran turun dari 207.000 menjadi 203.000. Ini menunjukkan perekonomian Amerika Serikat cenderung bagus. Ya, membaik lah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terus juga dari data good goods trade balance, kalau kita lihat di sini minus ya, masih kontraksi guys, masih kontraksi. Hari ini, hari Jumat tanggal 28, Jackson Hole Symposium masih berlanjut. Ya, ini sampai besok guys. Lalu ada data Michigan 1 year inflation and 5 year inflation expectation. Kemudian juga ada payroll benchmark, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Besok ini akhir dari Jackson Hole Symposium ya, hari Sabtu. Itu mungkin hari Senin lah ya, mungkin kita baru bisa dapat update-updatean berita terbaru. Oh ya, hari ini ada ini Kevin Ross ya, Fed Governor Kevin Ross bakalan speak ya. Ngomongin apa belum tahu juga. Walter Bloomberg menulis, Wars menghadapi ujian kemandirian Fed. Pasar sedang fokus pada pidato Kevin Ross di Jackson Hole pada hari Jumat untuk mencari tanda-tanda bahwa ia akan mempertahankan kemandirian bank sentral. Para investor menginginkan bukti bahwa Kevin Ross mampu menegaskan otoritas sambil menavigasi inflasi, tekanan fiskal, dan pengawasan politik. Komentar-komentar bisa menjadi ujian awal bagi kredibilitas dan kepemimpinan. Jadi intinya ini ada pidato hari ini ya, dari Kevin Ross jam 9 malam, ini mungkin akan membicarakan tentang, testimoni atau pembuktian, atau mungkin semacam janji ya, yang akan dikeluarkan oleh Kevin Ross. Tentang apa? Tentang bahwa Fed ini independen. Dia tidak akan terpengaruh sama tekanan politik ataupun, eee hal-hal yang seperti itu gitu ya, artinya intervensi dari Donald Trump yang sudah angkat dia ataupun dari, partai politik itu, dianggap sebagai sebuah, kelemahan dari, suatu petinggi bank sentral kalau sampai Kevin Rush nurut-nurut aja. Istilahnya publik pengen melihat gimana bank sentral ini independen. Jadi publik itu berharap kalau bank sentral ini tidak bisa diintervensi. Gitu. Karena apa? Karena misalkan kalau Kevin Ross bisa diintervensi, ini akan menyebabkan kepercayaan orang terhadap bank sentral akan turun. Apa yang terjadi? Fiat money akan makin useless ke depannya. Kalau misalkan terbukti gitu ya, ada tanda-tanda Kevin Ross ini tidak independen dalam memimpin The Fed.
seperti itu. Jadi ini perlu bisa menjadi concern buat, pidato nanti malam. Saya pribadi belum tahu apakah disiarkan live atau seperti apa, tapi kita tunggulah ya. Itu kemudian ada beberapa update terutama dari, update oil ya. Berita terbaru mengatakan bahwa pemerintah Trump hampir mencapai kesepakatan besar untuk minyak Venezuela yang dapat melipat gandakan cadangan Amerika Serikat dalam semalam. Jadi kita tahu nih negara Venezuela kan sudah di-take over ya sama Amerika Serikat. Presidennya ditangkap kemarin ya, dan saat ini ya istilahnya mereka punya produksi minyak itu sangat banyak. Nah, sekarang ini diambil alih sama Amerika Serikat gitu. Ini dianggap bisa menjadi suatu cara ya buat mereka, dapetin minyak dari Venezuela gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Sementara dari Hormuz, ketegangan Hormuz meringan, teman-teman. Harga minyak berpotensi turun. Premi risiko di sekitar Hormuz mulai mereda setelah Oman dan Iran membahas koridor pengiriman sementara dan proyek pembersihan ranjau. Ya, Brent mentah turun 3,9% dan penurunan harga minyak juga mendorong imbal hasil US Treasury yang lebih rendah. Kalau kita lihat kemarin oil tetap bertahan sih di $83 ya, meskipun sedikit turun, tapi ya nggak terlalu signifikan juga teman-teman. Oke, itu BlackRock telah membeli sejumlah besar Bitcoin dan Ethereum dalam 8 hari perdagangan beruntun. Nah, ini adalah follow up daripada data Bitcoin Spot ETF yang memang terus mendapatkan capital inflow dalam 8 hari beruntun. Ini menunjukkan bahwa perlahan-lahan kepercayaan investor mulai meningkat lagi ya sama aset kelas ini di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sementara itu, Ethereum Spot ETF juga sama mendapatkan inflow sampai 192 juta US dollar. Ini kalau di-compare ya teman-teman, mestinya kalau kita mau bilang nih, inflow Bitcoin itu baru akan kelihatan bagus ya kalau akumulasinya itu sudah berada di sekitaran 400 sampai 500 juta. Sementara Ethereum dengan adanya inflow sekitar 150 juta aja itu udah menandakan inflow yang tinggi untuk market cap sebesar Ethereum ya. Jadi ini perbandingannya eee apa namanya, sesuai dengan market cap itu menurut saya Ethereum udah gede banget inflow-nya gitu. So, quite interesting. Kemudian juga ada update dari Ethena Foundation. Nah, kami antusias untuk mengumumkan 4 pembaruan mengenai ekosistem Ethena. Poin pertama, pembelian kembali investor awal. Yayasan Ethena telah melaksanakan pembelian kembali semua token terkunci. Jadi token-token yang dalam kondisi di lock itu di buyback ya, di mana investor, awal ya itu menjual, ENA-nya dalam 9 bulan terakhir. Yang kedua, penyelarasan token dan ekuitas. Yayasan Ethena dan Ethena Lab telah mencapai kesepakatan atas perjanjian kerangka utama, di mana IP dan juga kepemilikan nilai terkumpul oleh protokol yang dialihkan secara eksklusif kepada yayasan dan dikelola oleh pemegang token tanpa aliran kas residu yang disebabkan oleh investor ekuitas di entitas lab. Yang tiga adalah pembelian kembali pendapatan. Jadi ada buyback ya, intinya ada buyback yang dilakukan. Terus juga ada penghapusan pelepasan visi bulanan. Oke, berarti unlock bulanannya sudah diperbaiki sedemikian rupa ya. Jadi ada perbaikan tokenomik intinya dari Ethena. Ini diharapkan bisa menjadi respon, positif teman-teman. Kalau aku perhatikan sih dari 4 poin ini ya positif. Positif buat, harga ENA ke depan. Itu berita yang lain juga ada salah satu perusahaan pialang atau broker terbesar di Amerika Serikat yaitu Charles Schwab, baru aja menambahkan perdagangan spot untuk Solana, AVAX, dan juga Chainlink. Ini tentu saja bisa meningkatkan aliran inflow ya untuk token-token tersebut. Oke, itu aja untuk update dari news Bitcoin dan juga, ekonomi global gitu ya.
Sekarang gimana nih progres dari potensi ya pergerakan dari Bitcoin buat ke depan? Oke, aku mau update pertama dari weekly sebenarnya nggak ada yang berubah, Bitcoin masih tetap bertahan di sekitaran 80.000 dan menurutku ini masih, apa ya, masih belum mengkonfirmasi momentum bullish-nya. Tapi di time frame daily kemarin Bitcoin closing-nya hijau, hijau, hijau. Ya, Bitcoin closing-nya hijau, artinya apa? Artinya kemarin itu kan kita bikin candle merah ini nih yang ada ekornya ini, guys, ya semacam hammer lah ya. Nah, ini gagal dikonfirmasi oleh satu candle merah. Artinya apa? Momentum bullish masih ada pada Bitcoin. Artinya adalah Bitcoin ini masih ada possibility untuk ke atas lagi dengan kenaikan yang cenderung terbatas in the short term. Oke. Jadi saya melihat potensi kenaikan ini masih ada. Jangan-jangan Bitcoin masih akan bisa running 81.000, 82.000. Meskipun kenaikannya itu mungkin tidak terlalu impulsif, tapi kenaikan-kenaikan kecil ini masih sangat berpotensi buat terjadi gitu. Sampai nanti akhirnya kita mendapatkan reaksi dan konfirmasi apakah 83.000 bisa di breakout dengan confident atau tidak. Nah, sebagai catatan ya, ini buat plan ke depannya dari saya sih melihatnya gini. Kalau teman-teman fokusnya adalah trading jangka pendek, perhatikan bagaimana Bitcoin breakout area 83.000. Karena ini kan cenderung tidak menunjukkan tanda-tanda koreksi jangka pendek ya. Jadi kita antisipasi teman-teman. Oke. Kalau Bitcoin ketika dia breakout kenceng disertai dengan volume yang kuat ya, dia tembus 83.000 katakanlah langsung naik ke 86 atau 85.000. Ya kan seperti itu dan closing-nya itu valid, kokoh gitu ya, nggak banyak ekornya. Nah itu menandakan momentum kenaikan Bitcoin berikutnya. Ya, so be prepare aja, Bitcoin punya potensi kuat buat naik sampai mungkin 100 ya. Ini dia ada resisten di sekitaran 98. Ya, ini ada 98.000. Ya, ada resisten, quite interesting kalau Bitcoin bisa menuju level tersebut dalam jangka waktu yang singkat. Technically rebound gitu. Tapi kalau seandainya Bitcoin naik, katakanlah dia memang kena reject di 83.000 atau ketika Bitcoin mencoba tembus area 83.000 ini dia naik, cuman kayak kurang impulsif, volume perdagangannya low, bisa jadi agak lewat sedikit. Nah, itu harus diperhatikan closing candle-nya. Kalau dia gagal close di atas dan turun lagi misalkan seperti itu bisa menjadi fake out, teman-teman. Ya, jadi, kesimpulannya sih adalah perhatikan bagaimana dia breakout 83.000. Apakah didorong oleh volume perdagangan yang baik, yang tinggi, dan juga apakah dia di-support sama candle yang meyakinkan, gitu. Nah, untuk probability pergerakan jangka pendek menurut saya ini belum ada tanda-tanda pelemahan momentum. Ya, jadi istilahnya ini masih bullish, teman-teman. Ini masih bullish, berpeluang mengalami penguatan sementara atau penguatan tipis-tipis ke atas. Jadi 81.000, 82.000 ini possible banget buat di-create sama Bitcoin. Untuk area support terdekat kalau nanti Bitcoin-nya seandainya berbalik turun ya dan potensi kenaikannya tidak diambil, maka area 79.000 ini bisa menjadi tanda-tanda koreksi. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan sebagai area support terdekat. Kenapa? Karena dia terbentuk dari trendline ini. Kalau istilahnya dia breakdown trendline 79, ya itu expect ada sedikit koreksi ke 77.000 gitu. Tapi kalau enggak, Bitcoin masih bagus gitu ya, ya 81, 82.000 sangat-sangat possible buat dicapai gitu. Jadi istilahnya ini momentumnya masih naik. Ethereum juga sama sih, kalau kita melihat Ethereum pergerakannya memang agak sedikit, apa namanya, flat ya, nggak kemana-mana, tapi overall ini momentumnya mirip seperti Bitcoin. Solana juga a little bit stronger ya than Ethereum or Bitcoin. Jadi saya melihat Solana juga agak sedikit powerful untuk saat ini, seperti itu. Ya, beberapa altcoin kayak ZAC agak sedikit koreksi.
tapi masih normal ya. Sementara Hyperliquid coba kita lihat, Hyperliquid bahkan new all time high. Nah, yang seperti ini yang kita lihat dari peluang pergerakan Bitcoin ke depan, teman-teman. Jadi dia itu memang naik, cuman naiknya itu seperti ini, ya. Jadi saya melihat ada potensi seperti ini pergerakan Bitcoin ke depan, seperti Hyperliquid. Ya, Bitcoin dominance sementara masih stabil, masih flat, jadi istilahnya buat altcoin mungkin hanya altcoin tertentu yang cenderung perform. Oke, gitu aja sih paling buat, pergerakan jangka pendeknya Bitcoin. Untuk setelahnya ya, semua rekomendasi itu, video kali ini bukan sifatnya rekomendasi, melainkan hanya berupa edukasi dan juga, apa namanya, planning dari outlook saya pribadi ya, bukan merupakan sebuah ajakan buat teman-teman ikutin. Kalau teman-teman mencari aman, memang DCA lebih aman daripada teman-teman coba untuk timing the market, gitu. Jadi kalau dari saya sih, apa namanya, seperti itu aja buat update kali ini. Thank you banget yang udah ngikutin, semoga outlook-nya bisa bermanfaat. Buat update selanjutnya nanti kita akan kabar-kabarin di komunitas Telegram. So feel free to join ya, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, see you guys.